sholat Jumat. Hari Jumat adalah hari paling mulia setiap pekan. Hari Jumat diistimewakan bagi umat Islam setelah umat-umat terdahulu mengabaikannya. Sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu pula ia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu pula ia dikeluarkan dari surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, barang siapa yang mandi lalu ia menghadiri sholat Jumat, kemudian ia sholat semampunya dan ia tenang sampai imam selesai berkhutbah dan sholat bersama imam, maka dosa-dosanya antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya diampuni oleh Allah, bahkan ditambah 3 hari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, sholat 5 waktu dan dari Jumat ke Jumat berikutnya serta dari Ramadan ke Ramadan berikutnya menjadi penghapus dosa-dosa yang terjadi antaranya selama menghindari dosa-dosa besar. Pada hari tersebut, kaum muslimin pergi ke masjid untuk mendengarkan khutbah dan mengerjakan sholat Jumat. Diwajibkan mengerjakan sholat Jumat setiap muslim yang balik, berakal, yang tidak memiliki udzur syar'i. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang yang beriman, jika diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Al-Jumu'ah ayat 9. Sabda Rasulullah SAW, apakah satu kaum akan berhenti meninggalkan sholat Jumat, ataukah Allah akan mengunci hati-hati mereka sehingga mereka terhitung sebagai orang-orang yang lalai? Sholat Jumat tidak diwajibkan atas wanita muslimah, anak kecil, musafir, orang sakit yang tidak mampu menghadiri sholat Jumat. Akan tetapi apabila mereka melaksanakan sholat Jumat, maka sholat mereka hukumnya sah. Orang yang hidup berpindah-pindah, dan jika mereka tidak sholat Jumat, mereka wajib melaksanakan sholat zuhur. Cara mengerjakan sholat Jumat dengan benar adalah dikerjakan pada waktu zuhur dengan berjamaah. Tidak sah sholat sendiri-sendiri atau berdua, paling sedikit jumlah jamaah Jumat 3 orang. Khutbah Jumat hukumnya wajib, bahkan menjadi syarat sahnya sholat Jumat. Khutbah disampaikan dengan bahasa Arab jika mayoritas yang hadir memahami bahasa Arab sebagai motivasi bagi yang lainnya untuk belajar bahasa Arab, dan sekaligus tidak menyalahi contoh dari Rasulullah. Namun jika mayoritas kaum muslimin yang hadir tidak mengerti bahasa Arab, maka khutbah Jumat dapat disampaikan dengan bahasa yang dimengerti oleh jamaah. Karena inti dari khutbah Jumat adalah memberikan pelajaran, nasihat, dan peringatan kepada kaum muslimin. Akan tetapi, sedapat mungkin ketika membaca ayat atau hadis, tetap dengan menggunakan bahasa Arab, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh jamaah. Khutbah Jumat tidak memiliki rukun tertentu. Namun demi kesempurnaan khutbah, maka dianjurkan agar memenuhi unsur-unsur berikut, yaitu puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, lafaz syahadatain 2 kalimat syahadat, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiat ketakwaan, membaca minimal 1 ayat Al-Qur'an, dan beberapa nasihat dan wejangan. Dianjurkan khutbah di atas mimbar dan khatib mengucapkan salam kepada hadirin saat naik ke mimbar. Duduk sejenak di antara 2 khutbah, memendekkan kedua khutbah dan berdoa dalam khutbah. Dilarang berbicara atau berbisik saat khatib sedang berkhutbah. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW,
Jika kamu mengatakan kepada saudaramu, diamlah, pada hari Jumat saat imam sedang berkhutbah, maka kamu telah berbuat sia-sia. Dilarang melangkahi pundak-pundak orang yang hadir sholat Jumat, kecuali jika ia menjadi imam atau ketika ia hendak mengisi tempat yang kosong sehingga terpaksa melakukan itu. Sholat Jumat terdiri dari 2 rakaat. Bacaan sholatnya dikeraskan dan setelah membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama disunahkan membaca surah Al-Jumu'ah dan pada rakaat kedua membaca surah Al-Munafikun setelah Al-Fatihah, atau pada rakaat pertama membaca surah Al-A'la dan pada rakaat kedua membaca surah Al-Ghasyiyah. Setiap muslim sepatutnya berupaya untuk bersegera mendatangi sholat Jumat. Namun apabila seseorang terpaksa terlambat sampai di masjid, lalu dia masih mendapati imam ruku pada rakaat kedua, maka ia menyempurnakan sholat Jumatnya. Namun jika ia tidak mendapati imam ruku pada rakaat kedua, maka ia menyempurnakannya sebagai sholat zuhur. Demikian pula orang yang tidak sholat Jumat karena tertidur, maka ia wajib melaksanakan sholat zuhur. Disunnahkan membaca surah Al-Kahfi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah menerangi hidupnya dengan cahaya Allah antara 2 Jumat. Memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari dari Nabi SAW, ia bersabda, perbanyaklah oleh kalian bersalawat kepadaku pada hari Jumat, karena tidak seorang pun yang bersalawat kepadaku pada hari Jumat kecuali akan diperdengarkan salawatnya kepadaku. Juga disunahkan mandi dan memakai wewangian. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, lalu ia berwudu dengan baik sesuai kesanggupannya, lalu ia memakai wewangian, kemudian ia pergi menuju masjid dan tidak memisahkan 2 orang, kemudian ia sholat semampunya, dan ketika imam keluar ia diam tenang, maka Allah akan mengampuni dosanya antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya. Disunahkan agar mimbar terdiri dari 3 anak tangga sebagai upaya untuk mencontohi mimbar Rasulullah SAW. Bukan bagian dari sunnah yang dikenal dengan sebutan surah Al-Jumu'ah, di mana para jamaah duduk tenang mendengarkan seseorang yang membaca beberapa ayat Al-Quran hingga azan Jumat dikumandangkan, atau bahkan lagu-lagu dan zikir-zikir berjamaah dengan menggunakan pengeras suara. Apabila seseorang datang dan mendapati imam sedang berkhutbah, maka dianjurkan baginya untuk sholat 2 rakaat dengan singkat sebelum ia duduk. Sabda Rasulullah SAW, jika seseorang dari kalian menghadiri sholat Jumat dan ia mendapati imam sedang berkhutbah, maka hendaklah ia sholat 2 rakaat dengan singkat. Dianjurkan bagi khatib untuk mengangkat telunjuknya saat berdoa dan tidak mengangkat kedua tangannya terkecuali dalam sholat istisqa. Dari Husain bin Abdurrahman radhiyallahu anhu, ia berkata, saya melihat Rasulullah SAW ketika berdoa dalam khutbahnya seperti ini, dan dia mengangkat telunjuknya. Tidak ada sholat sunnah qobliyah pada hari Jumat, akan tetapi disunahkan melaksanakan sholat sunnah mutlak sebelum azan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, lalu ia berwudu dengan baik sesuai kesanggupannya, lalu ia memakai wewangian, kemudian pergi menuju masjid dan tidak memisahkan 2 orang, kemudian ia sholat semampunya, dan ketika imam keluar ia diam tenang, maka Allah akan mengampuni dosanya antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya.
Setelah sholat Jumat, disunahkan melaksanakan sholat sunnah ba'diyah sebanyak 2 rakaat, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata bahwasanya Rasulullah senantiasa sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat Jumat di rumahnya. Dapat pula dilakukan dengan 4 rakaat berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang melaksanakan sholat setelah sholat Jumat, maka hendaklah ia sholat 4 rakaat. Jika hari Id bertepatan dengan hari Jumat, maka lebih baik mengerjakan keduanya, karena bagi mereka yang sholat Id tetap melaksanakan sholat zuhur, walaupun penduduk di pedalaman tidak diharuskan untuk menghadiri sholat Jumat jika jarak tempuhnya sangat jauh. Dari Iyas bin Abu Ramlah Asy-Syami radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Muawiyah bertanya kepada Zaid bin Arqam, apakah Anda pernah mendapatkan Id bertepatan dengan sholat Jumat bersama Rasulullah? Ia menjawab, ya. Beliau sholat Id di pagi hari, lalu memberikan keringanan untuk sholat Jumat. Lalu beliau bersabda, barang siapa yang ingin sholat Jumat, silahkan sholat Jumat.